Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masih membahas tema sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah. Jadi ada manusia yang oleh Allah diakui sebagai hambanya, tapi ada manusia yang Allah tidak mengakui sebagai hambanya. Kalau manusia itu tidak diaku oleh Allah sebagai hambanya, kemungkinannya jadi hamba apa dia? Jadi hamba apa dia kemungkinannya? Hamba setan. Ya. Nah, untuk menjadi hamba Allah diceritakan dalam surah Al-Furqan dari ayat 63 sampai ayat yang terakhir. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu sama. Dan selanjutnya itu ada 10 sifat, dari mulai sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya. Yang kedua adalah qiyamul lail, dan yang ketiga adalah ad-du'a'u an ibti'adi min adzabi jahannam. Ya, dia walaupun insyaallah sudah berusaha jadi orang baik, taat, patuh dan beribadah kepada Allah, tapi masih takut dengan neraka. Ya. Jadi sifatnya hamba Allah ini orang yang banyak berdoa. Doanya isinya adalah minta dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Ya, dari siksa neraka jahanam. Karena begitu takutnya dia. Kalau dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka dia memohon, meminta agar dirinya dijauhkan dari siksa neraka. Ayatnya tadi sudah kita baca. Kata Allah, intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Jadi kepada orang-orang yang di dunianya tidak taat kepada Allah, maka kata Allah, pergilah kamu, berangkatlah kamu ke satu tempat yang dulu ketika hidup di dunia kamu mendustainya, kamu tidak percaya, kata Allah. Ya. Jadi kata Allah, pergilah kamu ke satu tempat yang dulu pada saat kamu hidup, ya, kamu itu tidak yakin dan tidak percaya. Ya, tidak percaya. Perginya yaitu ke neraka jahanam, ya. Perginya ke neraka jahanam. Nah, ayat 32 silakan dilihat tadi ayat yang sudah kita baca. Ayat 32 Allah berfirman, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Kata Allah, neraka itu percikan apinya, apa namanya? Itu kalau orang di pekerja-pekerja, ya, ngelas, ya, maksud saya ngelas, ya. Itu keluar tuh api itu percikan apinya. Jadi kata Allah, sesungguhnya tarmi bisyararin kal qasr.
Jadi apinya itu mengeluarkan bunga api, ya, bisyararin kal qasr, ya, itu enggak tanggung-tanggung. Bunga apinya itu seperti istana. Seperti istana. Kita ngelihat api yang dipercikan di mana itu, orang ngelas saja begitu takut kita, panas, ya. Ini percikannya saja tingginya itu setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufr, diulangi lagi oleh Allah, seolah-olah percikannya itu seperti sekawanan unta kuning, ya. Jadi unta itu berderet, unta itu berjalan, ya, beriringan, ya, unta kuning. Nah, itulah katanya nanti api neraka itu semacam itu. Maka tadi ayatnya diulang-ulang, wailu yauma idzil lil mukazzibin. Ya, wailu yauma idzil lil mukazzibin. Kata Allah, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang dulu ketika hidup di dunianya tidak percaya. Kalau kita ceritakan neraka, apa dia bilang? Emangnya Pak Ustadz udah pergi ke neraka? Tahu begitu. Kita tahunya justru karena kita membaca Al-Quran. Kita sendiri juga belum pernah kita ke sana. Ya, kita tahunya api neraka itu percikannya, bunga apinya itu seperti tingginya istana dan seperti kawanan unta yang sedang berjajar begitu. Itu juga kita tahunya dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita baca tadi dalam surah Al-Mursalat. Ayat ini tidak kurang dari 13 ayat sama bunyinya, yaitu wailu yauma idzil lil mukazzibin. Kalau dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu juga berulang-ulang. Nah, biasanya kalau Allah itu berulang-ulang, contohnya dalam surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, nikmat Tuhan yang mana lagikah yang kalian masih berdusta? Ya, yang kalian tidak syukuri. Jadi nikmatnya yang mana? Yang kalian masih membantah. Nikmat mana? Nikmat Tuhan yang kalian tidak percaya? Tidak percaya. Nah, kalau di sini diulang-ulangnya yaitu pada kalimat atau pada ayat yaitu wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, karena banyak berceritanya yaitu tentang orang-orang yang hidup di dunia tidak percaya dengan cerita yang disampaikan dalam Al-Quran tentang neraka, tentang surga. Maka Allah bertanya, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sungguh celaka, ya, pernyataan Allah bagi orang-orang yang mendustai hari pembalasan. Pada hari itu dia celaka. Nah, ini penting kita perhatikan. Jadi kalau tadi surah Ar-Rahman yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalau di sini wailu yauma idzil lil mukadzibin. Jadi artinya ada sesuatu yang urgent. Ada sesuatu yang penting yang mesti kita perhatikan, ya, itu tentang kecelakaan bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas yaitu sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga. Jadi ibadur rahman atau hamba Allah ini adalah orang yang banyak berdoa dengan doa mohon dijauhkan dari siksa api neraka. Karena neraka ini sangat menakutkan bagi dirinya. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam surah Al-Mursalat bagaimana percikannya saja itu semacam itu. Ya. Berikutnya, ya, kita perhatikan lagi dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. At-Tahrim adalah surah yang ke-66. Di mana di sini juga menjelaskan tentang api neraka. Yang kata Allah bahan bakarnya api neraka itu adalah terdiri dari manusia dan batu. Ya, terdiri dari manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah memanggil, ya wahai orang-orang yang beriman, kita mestinya dengar apa yang Allah seru kepada kita. Karena yang dipanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Kata Allah, jagalah dirimu wa ahlikum, dan juga keluargamu. Kita tidak cukup menjaga diri kita, tetapi juga keluarga kita, yaitu anak istri kita. Ya, kalau yang sudah punya cucu, termasuk cucunya. Menjaga diri mereka dari apa? Naron, ya, yaitu dari api neraka. Kenapa kata Allah waquduhan nas wal hijarah? Karena api neraka itu ternyata bahan bakunya terdiri dari manusia dan batu, ya, manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun, ya, syidadun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat bengis, ya, yang sangat bengis. Syidadun, kasar, bengis, kasar, ya, tidak ada kasih sayangnya. La ya'sunallaha ma amarhum, dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Tuhannya, kepada Allah. Artinya kalau memang Allah belum memberhentikan untuk menyiksanya, malaikat itu terus-menerus menyiksa manusia itu, ya, dan malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga ketika kita baca ayat ini, banyak juga orang yang tidak percaya. Dia bilang itu cuma dongeng, ya. Dia bilang itu cuma dongeng. Ya terserah. Ya, mau percaya atau tidak percaya, manusia itu ya kembali kepada dirinya. Ya, kembali kepada dirinya. Tapi kita insyaallah orang-orang yang biasa membaca Quran, nah ternyata ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya, mengerikannya api neraka. Yang pada ayat ini kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita, ya, dan juga keluarga kita jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dikatakan oleh Allah, ya, ada orang-orang yang nanti tasla naron hamiyah, dia dimasukkan ke dalam neraka hamiyah, ya, di dalam neraka hamiyah. Wa ma adraka ma hamiyah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan neraka hamiyah itu? Neraka hamiyah itu dikatakan sebagai neraka yang panasnya terus menerus, ya, yang panasnya itu ya tidak pernah padam, dia panasnya terus, ya. Ai annal kuffar sayadkhuluna naran syadidatal hararah. Nah, tafsirnya adalah bahwa orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam api yang syadidatul hararah, yang panasnya itu syadidah, yang panasnya itu ya tidak ada ukuran panasnya itu berapa derajat, ya, tidak ada ukurannya berapa derajat. Kita perhatikan lagi dalam surah An-Nisa, ya, panasnya neraka Jahannam itu ayat 56. An-Nisa itu surah yang keempat, ya, surah yang keempat. Coba dilihat surah keempat ayat 56 seperti apa, ya, neraka Jahannam itu. Surah 4, ya, surah An-Nisa ayat 56, ya, ayat 56. Surah 4, surah An-Nisa ayat 56. Coba silakan dibaca satu orang ayat 56. Yang sudah ketemu silakan membaca ayat ini, ya, tentang neraka ini. Ada yang sudah ketemu? Ayat 56, halaman 87. Ayo silakan, boleh baca ayatnya, boleh baca terjemahnya. Ayo silakan baca. Pak Eko mungkin sudah ketemu, silakan Pak. Ayat 56, surah An-Nisa.
Iya. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang tidak percaya terhadap ayat-ayat kami. Nah, tadi itu. Seperti kalau kita baca ayat-ayat tentang neraka, bagaimana panasnya neraka, dia mengatakannya apa? Itu cuman dongeng. Itu cuman pelipur lara menjelang tidur. Ya, nidurin cucunya, nidurin anaknya supaya cepat tidur, maka disampaikan dongeng-dongeng. Biasanya begitu mereka. Ya. Kata Allah, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang tidak percaya, orang yang mendustai ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro. Kelak, kata Allah, kami akan masukkan mereka ke dalam apa? Neraka. Kullama nadidat juluduhum, ya, ketika nadijat juludum, kulitnya itu matang, kulitnya gosong. Kulit siapa itu? Orang kafir di dalam neraka. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulitnya itu dengan kulit yang lain. Coba bayangin, ya. Jadi kulitnya saja katanya ketika kulit sudah gosong, maka diganti dengan kulit yang lain, kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul azab, ya, agar mereka merasakan bagaimana siksaan itu. Termasuk mungkin, mohon maaf, bisa jadi orang beriman pun karena dosa tertentu yang katakanlah tidak memperoleh maaf Allah, maka dia juga sama dengan orang-orang kafir. Artinya menjadi penghuni neraka Jahannam. Ya. Untuk apa? Liyadzukul azab, agar mereka merasakan bagaimana siksa neraka Jahannam itu. Jadi dosa-dosa tertentu yang dilakukan oleh seorang yang beriman, karena umpamanya dia tidak memperoleh ampunan dari Allah, maka dia harus merasakan dulu bagaimana dahsyatnya, bagaimana menyakitkannya siksa azab neraka Jahannam. Innallaha kana azizan hakima, dan sesungguhnya Allah itu maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Karena Allah tidak pernah menzolimi satu kaum, menzolimi seseorang, kecuali orang itu sendiri yang menzolimi dirinya. Jadi kalau mereka memperoleh siksa dari Allah, katakanlah karena tidak memperoleh ampunan, maka itu dia merasakan siksa. Karena banyak, lebih-lebih hari ini, ya, orang yang lolos dari jeratan hukum, ya, orang-orang yang lolos dari jeratan hukum karena dia pejabat atau punya relasi pejabat atau banyak apanya, banyak duitnya, ya, untuk membayar apa? Membayar hakim, membayar jaksa, membayar lawyer, ya, akhirnya dia lolos dari jeratan hukum. Bagaimana orang-orang yang lolos dari jeratan hukum? Nanti tunggu, ya, hukuman Allah yang akan menyiksa mereka, ya, yang akan menyiksa mereka. Masih tentang dahsyatnya hukuman azab di dalam neraka, lagi kita lihat dalam surah Al-Isra. Al-Isra itu surah 17. Coba lihat lagi. Ini supaya kita merasakan bagaimana, ya, dahsyatnya neraka Jahannam itu. Ya, surah Al-Isra. Al-Isra itu surah 17 ayat 97. Surah Al-Isra surah 17, ya, ayat 97. Surah Al-Isra, yaitu halaman 292. Karena kita memang membahas tafsir, jadi kita mesti tahu ayatnya yang mana. Sudah ketemu? Surah Al-Isra ayat 97 atau halaman 292 di pojok atas, ya, di pojok atas. Ayo, yang sudah ketemu silahkan baca ayatnya dari wa may yahdillahu. Silakan. Boleh pemasyhur juga kalau sudah ketemu, terjemahnya juga boleh kalau tidak mau baca ayatnya, mau baca ayatnya juga boleh. 7. Terjemahnya juga boleh.
Dan siapa orang yang Allah berikan petunjuk, itu. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Ya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Jadi kata Allah, siapa orang yang memperoleh petunjuk dari Allah, fahuwal muhtad, maka itulah petunjuk yang benar. Maka itulah petunjuk yang sesungguhnya. Jadi ini ayat ini menegaskan kepada kita bahwa petunjuk yang benar hanyalah petunjuk Allah. Dan siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah, maka itulah berarti dia memperoleh petunjuk. Jadi maka ya, petunjuk Allah, hidayah Allah menjadi harapan kita. Petunjuk Allah menjadi harapan kita. Makanya kita selalu membaca ayat yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Allah jelaskan wa may yudlil falan tajid lahu awliya'a min duni. Siapa orang yang tersesat, ya, siapa orang yang tersesat, artinya orang yang tidak memperoleh hidayah, tidak memperoleh petunjuk, maka engkau ya Muhammad tidak akan dapatkan seorang pembimbing dan penolong bagi mereka selain daripada Allah. Jadi kalau orang itu tersesat, maka tidak ada lagi yang nanti akan menjadi teman atau menyelamatkan dia dari api neraka. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim, dan kami kumpulkan mereka nanti pada hari kiamat bersama konco-koncoe ala wujim umya wa bukma wa summa, yaitu orang-orang yang wajahnya, mukanya umya, ya, umyun. Ya, umyun itu adalah buta. Wa bukman, dan juga tuli, tidak bisa bicara. Wa summa, ya, dan juga tidak mendengar. Bagaimana begitu repotnya orang nanti di neraka dalam kondisi buta, tidak mendengar, dan juga bisu. Kalau di dunia dia masih punya pembantu, dia punya orang yang menolongnya, ya kan? Ada orang yang tidak punya kaki, ada yang nolong masih, karena dia punya istri, punya anak, ya kan? Atau dia bisa bayar orang untuk menuntun dia. Nah ini sudah buta, tuli, bisu, di neraka lagi. Bagaimana dahsyatnya, ya? Ma'wahum jahannam, ya, mereka ini ditempatkan di dalam neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Ketika api neraka itu panasnya mulai padam gitu, menjelang padam, lalu apa kata Allah? Zidnahum sa'ira. Kami tambah, yaitu sa'ir, itu panasnya. Bayangin, ya. Jadi artinya bahwa panas neraka itu tidak akan mungkin padam, karena ketika dia mau padam, ya, dinyalakan lagi, ditambahkan lagi. Ya, saya ketawa ini karena ya begitu nanti sifat neraka jahanam itu. Cuman banyaknya masyarakat nggak ngerti baca Quran, ya dia ketawa-ketawa aja walaupun ayatnya adalah cerita tentang bagaimana dahsyatnya siksa neraka jahanam. Maka kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kalau orang pada dirinya tidak merasakan bagaimana ngerinya neraka jahanam, ya, karena begitu dahsyat, ya, lalu dia tidak takut, maka orang itu tidak akan merasakan zaukul iman. Dia tidak akan merasakan lezatnya iman kalau dia tidak merasa takut dengan neraka jahanam. Tapi kalau orang itu takut dengan neraka jahanam, maka dia beribadah pun merasa lezat. Dia menjadi seorang muslim pun merasa lezat. Karena kenapa? Karena dia takut sekali dengan api neraka jahanam. Maka dari itu dia selalu memohon kepada Allah agar dirinya dihindarkan, dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan.
Kemudian apa yang menjadi makanan penghuni neraka jahanam? Ini diceritakan dalam surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yugni min ju'. Ya, lihat ayat 6 dan 7 surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan yang disediakan buat penghuni neraka kecuali min dhari'. Ya, itu makanan yang apa? Makanan yang penuh dengan duri, makanan yang menjijikan. Karena makanan penghuni neraka itu dalam satu ayat disebut dengan makanan yang berduri, ya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain makanannya itu adalah sisa-sisa kotoran penghuni neraka dikumpulkan ya dalam satu septic tank, kemudian itulah yang menjadi makanan penghuni neraka. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Ya kotoran-kotoran penghuni neraka apa? Darah, nanah, mohon maaf, air seni, kemudian pup. Itulah yang menjadi makanan penghuni neraka. Sampai makanan itu kata Allah la yusminu wa la yugni min ju'. Ya, jadi makanannya tidak membuat badannya menjadi gemuk, wala yugni min ju', dan tidak menutupi rasa laparnya. Artinya dia, kalau kata orang Bekasi namanya nggeranggam. Geranggam tuh artinya dia makan bukan semakin menutupi rasa lapar, minum bukan menutupi rasa hausnya, tapi dengan minum, dengan makan justru semakin dia apa? Seperti orang yang sedang kelaparan. Sangat menyakitkan. Ya, lagi-lagi kembali kepada ayat ini ditujukan pada orang yang beriman, orang yang percaya. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya dianggapnya angin lalu. Ya, nah ini ditujukan kepada kita, orang yang mau mendengarkan taklim, ya, orang yang mau menekan dirinya. Karena Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sampaikanlah ya, yaitu peringatan dan nasihat kepada orang-orang yang beriman, karena nasihat itu memberikan manfaat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Nah, ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah dalam sebuah hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Kata Nabi, api kalian yang kalian gunakan sehari-hari, api itu hanya 1/70 bagian daripada api neraka jahanam. 1/70. Jadi yang tidak dipakai oleh kita ya dari neraka jahanam yang diambil itu masih ada berapanya? 69/70-nya. Jadi jauh kemana-mana ya. Jadi yang dipetik begitu, kalau ibarat kobaran api dipetik oleh Allah ya, seperberapanya? 1/70-nya, yaitu untuk digunakan oleh manusia supaya manusia bisa menggunakan api untuk memasak. Contohnya lagi tadi kalau di perbengkelan, di workshop itu untuk apa, Pak Dadang? Yaitu untuk ngelas ya. Untuk apa lagi tuh? Untuk memotong lempengan besi ya, dan lain sebagainya pakai api. Nah, ini ternyata apinya sangat lengkap. Lalu sahabat bertanya, ya, sahabat bertanya, wa in kanat laka fiyatun ya Rasul. Bagaimana kalau api itu lengkap? Artinya kalau tadi kan diambil untuk kita agar kita bisa menggunakan api itu. Bagaimana ya Rasulullah kalau lengkap katanya yang ada di dalam neraka? Kata Nabi, fa inna fudilat alaihi bitis ati wasittina juz'an kulluhunna misla harrah. Jadi kata Nabi, ya begitulah neraka jahanam itu panasnya, dan bagian-bagian itu tidak berkurang. Ya seperti itulah panasnya. Ya. Malah besi itu bisa putus itu kalau berapa derajat? 100 derajat ya. Ya, 100 derajat. Wow, 100 derajat, 3000 kali ya? 3000 derajat baru besi itu potong karena panasnya. Nah, sedangkan di neraka jahanam itu adalah 70
70/70-nya ya, karena api kita itu hanya sebagian kecil yang diambil dari neraka jahanam, dan api itu sehingga bisa kita gunakan ya, sehingga kita bisa gunakan. Baik, kita lanjutkan hadis mengenai bagaimana dahsyatnya neraka jahanam sehingga kita memohon agar kita dijauhkan. Nah, ceritanya agak lucu nih. Ya, ceritanya agak lucu. Yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaqatin naru ila rabbiha faqalat. Jadi api ini ngeluh. Jadi neraka jahanam ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, api itu ngomong. Dia bilang, "Rabbi, ya, akala ba'di ba'don. Fa'adzina laha binafsaini." Kata api ngomong kepada Allah, "Ya Tuhan," katanya, "bahwa sebagian aku memakan sebagian yang lain." Aneh memang ya. Jadi kata neraka apa katanya? Bahwa sebagian aku itu memakan sebagian yang lain. Fa'adzina laha binafsaini. Kemudian Allah mengizinkan neraka jahanam itu binafsaini, itu untuk bernafas. 2 kali nafas. Jadi neraka jahanam itu diizinkan yaitu untuk bernafas berapa kali? Yaitu 2 kali bernafas. Nafasa fisyita wa nafasa fissoif, yaitu bernafas di waktu dingin dan bernafas di waktu panas. Maksudnya apa? Maksudnya neraka jahanam itu tadinya panas seluruhnya, sehingga katanya sebagian aku memakan sebagian yang lain. Akhirnya neraka jahanam itu dibagi 2. Artinya katakanlah dalam 1 tahun begitu, 362 hari. Jadi separuhnya berarti 181 harinya dia panas, 181-nya dia dingin, begitu maksudnya. Lanjut. Ya, fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna minal zamharir. Ya. Maka kata Allah, ya, fahuwa asyaddu, ya, ma tajiduna minal har. Maka dia lebih panas lagi itu pada musim panas, dan dia jauh lebih dingin lagi di musim dingin. Jadi zamharir itu artinya dingin. Bapak tahu es itu berapa derajat? 0 derajat ya. Air dibekukan, didinginkan 0 derajat, dia menjadi dingin 0 derajat. Nah, ini yaitu sampai minus, disebut dengan zamharir. Bapak tahu bagaimana ya kalau dingin, sangat dingin itu. Ya, karena dinginnya mungkin bisa minus ribuan derajat. Ya, minus ribuan derajat. Sebagaimana halnya tadi positif ribuan derajat. Jadi bisa positif sangat panas, ini bisa negatif jadi sangat dingin. Ya, konon di mana? Bukan kota Los Angeles. Setelah kebakaran Los Angeles ada lagi kota apa yang dinginnya juga banyak merenggut nyawa di Amerika itu. Kota apa saya lupa, lihat di YouTube itu. Ada beberapa orang sampai meninggal itu karena dinginnya. Orang beku. Ya, Nah, neraka itu begitu. Jadi panasnya terlalu panas, nanti setengah tahun berikutnya ketika dingin terlalu dingin. Makanya Bapak lihat dalam surah Al-Insan. Coba mari biar kita lebih paham ya tentang dukungan ayat tadi dengan dukungan Quran. Kita lihat Quran bagaimana juga bercerita tentang dingin ya. Bercerita tentang dingin dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan, surah manusia. Ya, surah manusia. Yaitu surah yang ke-76. Jadi biar lebih paham kita. Ya, surah yang ke-76. Yaitu Allah bercerita pada ayat yang ke-13. Halaman 579. Halaman 579 menjelang akhir juz 29. Surah Al-Insan. Ayatnya adalah ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Ayat 13. Muttaqiina fiha.
Ayat 13. Silakan yang sudah ketemu ayatnya baca. Boleh ayatnya, boleh terjemahnya. Ketemu Pak Sur? Belum. Halaman 579. 579. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Kan ada ayat halamannya itu kan ada di bawah atau di atas. 579. Sudah ketemu? 579 halamannya. Ayatnya adalah ayat yang ke-13, muttaqiina fiha. Ayo, silakan Pak Maskar. Muttaqiina fiha. muttaqiina fiha al-ara'ik la yarawna fiha samsan wa Hariro. Ya, saya baca terjemahnya. Muttaqiina fiha 'alal araik. Nah, ini cerita penghuni surga. Kata Allah, mereka lelean di atas dipan atau di atas apa? Kursi yang empuk itu? Sofa. Jadi apa penghuni surga itu nanti mereka lelean gitu ya, yaitu di sofa. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Di dalamnya itu, di dalam surga itu, dia tidak akan melihat matahari, berarti panas, artinya tidak merasakan panas, tetapi juga wala zamhariro, seperti hadis tadi, ya. Dan juga mereka tidak merasakan dingin yang sangat dingin. Artinya buat penghuni surga itu mereka nanti hawanya sejuk, ya, hawanya sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Jadi kira-kira kalau AC itu, ya kira-kira 27 derajat lah, ya. Jadi kalau AC itu kira-kira itu 27 derajat. Jadi nggak perlu pakai selimut, ya, karena dia tidak panas, tapi juga tidak dingin. Itulah penghuni surga. Sementara penghuni neraka adalah tentu dia tadi dibagi dua. Jadi kalau panas, panasnya sangat panas, tapi sebaliknya ketika dingin itu mereka kedinginannya amat sangat. Kenapa? Karena mereka sudah tidak pakai pakaian, dia telanjang di dalam neraka, ya. Kemudian ketika panas sangat panas dan ketika dingin mereka sangat dingin. Nah, ini hasil dari neraka tadi ngeluh, ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata neraka katanya, karena sebagian aku ya memakan ya sebagian yang lain, kemudian Allah mengizinkan neraka itu bernafas 2 kali. Nafasnya itu adalah musim panas dan musim dingin. Ketika panas betul-betul panas, ketika dingin ya betul-betul dingin, ya. Baik, kita lanjutkan masih, ya. Kemudian bagaimana ngerinya neraka ini? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamati laha sab'una alf zimam ma kulli zimam sab'una alf malak yujarrunaha, ya. Kata Nabi, didatangkan nanti neraka jahanam itu, ya, pada hari kiamat. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Tahu kuda? Nah, supaya kuda itu dikendalikan oleh apa? Oleh yang naiknya, ya. Supaya kuda itu tidak lari ke sana ke sini, dipegang oleh yang macu kuda itu, ya. Nah, itu talinya biasanya di apa namanya ini? Ke hidung, ya. Ke hidung, sama seperti apa? Sapi, kemudian kerbau. Makanya ada istilah dicucuk hidung. Jadi kamu seperti atau masyarakat seperti yang hidungnya telah dicucuk.
Karena kalau sudah hidungnya dicucuk, ya diikat begini, dia tidak bisa karena dia lembut dia di sini, ya. Kalau di ini kakinya bisa dia berontak, ya. Tapi kalau sudah hidungnya, ya dicucuk hidungnya, dia tidak bisa berontak karena sakit dia, ya bisa luka. Nah begitu kata Allah, ya nanti ketika neraka jahanam itu didatangkan, dan neraka jahanam itu memiliki 70.000 zimam, 70.000 tali kekang. Ma'kul zimam sab'una alf malak yujaruna. Dan masing-masing satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000, ya. Masyarakat Mustika Jaya saja, semustika Jaya penduduknya itu kurang lebih 20.000. Ya, berapa desa, berapa kelurahan kita? Tempat, ya. Mustika Jaya, Padurenan, Mustika Sari, sama Cimuning. 20.000 kita segini, rasanya udah sempit kita. Bagaimana kalau ini, ya, tali kakang yang terdiri dari 70.000 dan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, jadi malaikat itu memang bilangannya sangat banyak, termasuk malaikat yang menyiksa, ya, penghuni neraka, sebagaimana tadi disebutkan juga dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, disediakan buat siapa tali kekang itu? Ya, tentu, ya, untuk menyiksa orang-orang yang di dalamnya. Ya, ini sangat mengerikan sekali. Maka dari itu pantas, ya, kalau kita, insya Allah walaupun kita sudah berusaha berbuat baik, tapi kita masih terus memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Kenapa? Karena dengan begitulah kita akan merasakan lezatnya iman. Jadi dengan kita sangat takut dengan neraka jahanam, maka kita akan merasakan apa? Merasakan lezatnya iman. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada umat, ya, waktu itu kepada sahabat, seperti Rasulullah mengajarkan ayat-ayat Quran kepada sahabat. Artinya Rasulullah talaki, disampaikan doa itu, diajarkan, Rasulullah dengar. Apakah sahabat sudah menguasai doa itu? Itu doa yang kita baca, akhirnya kita juga mengamalkan doa ini. Yang kita baca yaitu pada saat kita membaca apa? Terakhir at-tahiyat, ya, membaca tasyahud, sebelum membaca salam, setelah sholawat kita membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wal masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, apakah dia mengakhiri sholat wajibnya, sholat fardunya, atau dia sholat sunnah, maka dia selalu membaca doa ini, ya, selalu membaca doa ini, yang artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, ya, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Jadi kita tidak ingin, ya, di dunia ini kita difitnah. Ya. Fitnah itu artinya cobaan yang memungkinkan kita, ya, tergoda, akhirnya kita keluar dari Islam. Kita minta dijauhkan. Dan begitu pula ketika kita wafat, jangan juga terjadi fitnah. Ya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga aku berlindung, ya, kepadamu, ya Allah, dari keburukan fitnah al-masihud dajjal. Ya, insyaallah, ya, kalau kita melazimkan dengan membaca doa ini, ya, di dalam kuburnya kita diselamatkan, nanti pada hari kiamat pun kita insyaallah itu diselamatkan dari api neraka jahanam. Ya, saat kita dikubur, saat nanti pada hari kiamat, insyaallah. Tentu ketika Rasul mengajarkan kepada kita doa, tidak sia-sia doanya. Bagi orang yang mengimani, ya, percaya terhadap ucapan Rasul dan mengamalkannya, tentu insyaallah dia akan dijauhkan, ya, dari 4 hal itu. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Sedikit lagi, ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kepada kita yang simpel doanya ini, yaitu tentang dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Boleh begitu? Ya, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Bacanya kata Nabi minimal 3 kali.
Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa shahhahahu Al-Albani. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Albani. Ya. Jadi ayo sama-sama ya, ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Sekaligus ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ayo. 3 kali, ayo. Terakhir ya, kajian kita itu doa yang disambung dengan doa azan. Ini ada hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih juga. Ad-du'a'u inda sima'il azan. Itu doa ketika mendengar azan di kumandangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar azan, jadi katakanlah Bilal atau Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka sebelum azan dulu, bukan sebelum azan. Ketika mendengar azan, maka kita disunahkan membaca lafaz-lafaz yang dibaca oleh muazin. Muazinnya Allahu Akbar, maka kita sebagai orang yang mendengar, kita juga mengatakan Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, maka kita yang mendengar, kita mengatakan asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita hayya 'alas shalah, kita hayya 'alal falah. Nah, karena subuh tadi as-salatu khairum minan naum. Naumnya boleh panjang, boleh pendek ya. As-salatu khairum minan naum. Boleh begitu? Atau boleh juga as-salatu khairum minan naum. Maka kita yang mendengar mengatakan apa? Sodakta? Ini ada 2. Ya, ini ada 2. Boleh kita sodakta wa barorta, jangan ragu-ragu. Sodakta wa barorta. Ulangi lagi, sodakta wa barorta. Artinya kira-kira kalau kita menerjemahkan, maha benar engkau ya Allah dan maha baik engkau ya Allah. Jadi sodakta wa bar. Atau boleh kita tetap sama, yaitu as-salatu khairun minan naum. Karena tidak ada hadisnya ya ketika muazinnya membaca as-salatu khairun minan naum. Maka ini para ulama berijtihad, ya kata para ulama boleh kita membacanya sesuai dengan apa yang dibaca oleh muazin, berarti as-salatu khairun minan naum. Atau yang kedua tadi sodakta wa barorta. Kemudian setelah muazin itu selesai mengumandangkan azannya, maka kita sebagai pendengar atau muazin itu sendiri itu mengatakan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Nah, di sini beda-beda nih. Boleh tidak pakai sayyidina ya. Ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Atau boleh juga ada yang ditulisin innaka la tukhliful. Mangga, saya tidak memaksakan harus ini, harus itu. Silakan yang mana saja sesuai dengan ilmu yang Bapak baca. Yang saya ingin tegaskan adalah setelah itu Nabi membaca doa. Nah ini, minta dijauhkan dari neraka jahanam. Wa a'udzu billahi min azabi jahannam. Ya, ayo. Wa a'udzu billahi min adzabi jahannam. 3 kali. Wa a'udzu billahi min adzabi jahannam. Wa a'udzu billahi min adzabi jahannam. Ya insyaallah kalau kita melazimkan doa dijauhkan dari neraka jahanam, maka neraka jahanamnya pun ngomong, ya Allah, jauhkan orang ini dariku. Jadi jangan sampai mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam. Atau dalam hadis yang lain, ini lebih simpel lagi, Allahumma ajirna minan nar. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengajarkan doa ini itu dibaca 7 kali di pagi hari dan di sore hari. Pagi hari artinya sholat apa? Sholat subuh, ya. Kemudian sore harinya kemungkinannya sholat maghrib atau sholat asar atau di seluruh sholat. Ini sangat pendek ya. Allahumma ajirna
minan, atau boleh pakai domir aku, Allahumma ajirni minan nar, ya. Coba 1 2 3 ajirni saja. Allahumma ajirni minan nar 3 kali. 1 2 3. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Mudah-mudahan kita memahami ya apa yang dimaksud oleh ayat ini dan penjelasan-penjelasannya. Di antaranya adalah sifat yang ketiga, hamba Ar-Rahman, hamba Allah itu adalah orang yang banyak berdoa memohon dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Insyaallah dengan begitu kita takutnya terhadap neraka jahanam, kita akan merasakan zaukul iman. Kita akan merasakan nikmatnya iman, ya. Begitu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari siksa neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.